di Senayan, kok nggak pernah lihat mukanya dia, sedangkan saya tamu kehormatan waktu itu, diundang secara khusus, orang lain beli tiket. Jadi buka seminar seperti itu. Karena saya kan tidak mengaku orang hipnosis, saya mengaku praktisi tradisional gendam. Berarti ngakunya jenengan praktisi tradisional. Praktisi gendam kan ya kan. Oh. Padahal saya ngerti hipnosis di luar kepala. Dengan omongannya dia yang menipu publik. Coba pikirkan saja, ilmunya dia sulap, ya, digandengkan dengan ilmu hikmah, ilmu metafisika, ilmu supranatural, ya nggak nyambung. Tapi masyarakat tertipu, sampai banyak ahli-ahli agama juga tertipu sama anak ini, terhipnotis oleh dia. Ya mudah-mudahan lebih sadar lagi masyarakat sekarang. Oh. Jadi kalau untuk ranah metafisika, ranah supranatural dia nggak ngerti kalau supranatural itu hanya sebuah kondisi pada fisik manusia. Dia pikirnya supranatural itu sebuah keilmuan, debus itu supranatural. Tidak, debus itu kesenian. Seni itu kan seni dan budaya, debus itu. Berarti kalau seni bisa dipelajari dong? Ya bisa dong, tapi kalau supranatural itu kan kondisi supra di atasnya natural. Artinya dalam orang itu di dalam fase alam tertentu. Kalau kita dalam thoriko misalkan kita masuk ke fase alam malakut, ya. Dari Jabarut ke malakut itu masuk kondisi supranatural. Nanti sampai ke alam nahsud, sampai ke alam lahut ya, kalau dalam thoriko kan gitu ya. Jadi sebenarnya nyambung antara pelajaran-pelajaran tasawuf ya, dengan ilmu modern itu nyambung, karena sumbernya ilmu modern juga dari Ibnu Sina, banyak dari Ibnu Sina. Tapi kok di situ sangat dijelaskan oleh Bancat Merah berbeda, bahkan malah saling tuduh-tuduhan. No, ya nggak bisa lah. Bancat Merah itu kan anak kemarin sore yang pengen show off, pengen dilihat orang banyak ya, pengen terlihat pintar, terlihat pandai, tapi namanya anak kecil gimana sih? Jadi ingin cari senang-senang ya. Jadi gini loh, gimana? Sifat kekanak-kanakan itu ketika punya mainan baru, dibelikan mainan baru atau punya mainan baru, pamer sama teman-temannya dan mengatakan mainan orang ini jelek, punya dia yang paling bagus. Nah, itu sifat anak kecil ya. Iya, itu sifatnya bener, itu bener. Itu sifatnya Bancat itu seperti itu. Mbak Singo luar biasa nih. Bentar ya Mbak Singo nyapa penonton dulu. Oh, sebelumnya Mbak Singo punya channel juga? Punya channel. Apa channelnya Mbak Singo? Mbak Singo Ludro. Oh, Mbak Singo Ludro. Di situ jenengan bahas Bancat Merah juga? Iya. Wah, tengok tuh. Bisa saya bahas di situ. Tengok tuh di channelnya Mbak Singo Ludro. Mana itu HP-nya? Mbak Singo Ludro. Ini. Banyak wawasan nih. Nah. Jadi kalau bicara dunia hipnotika itu luas sekali. Nah, ini Mbah Singo Ludro, profilnya lagi semedi ya Mbah ya? Lagi merem. Lagi merem nih Mbah Singo. Itu di Candi Gedong Songo itu merem di sana. Oh, Candi Gedong Songo Semarang? Iya, di Ungaran. Sering saya ke sana. Itu kan candi keempat itu saya foto profil. Tapi kan jalannya naik kuda. Naik kuda. Jadi Mbah Singo ini basicnya memang sudah mendalami itu semuanya. Ya, kalau basic gendam itu kan dari orang tua yang ngajarinya. Sudah temurun-temurun dulu sudah. Ya, orang tua saya sendiri kan juga pelaku spiritual, juga penyembuh alternatif juga. Terus menyikapi Bancat Merah seperti itu ya. Itu sebenarnya malah memperjelek namanya dia nggak sih? Mengenai tentang hipnotisnya sendiri. Sebenarnya dia itu menutupi kebodohan, menutupi kekurangannya dengan cara seperti itu. Jadi orang yang berusaha nampak benar itu menutupi sebuah kesalahan. Ini psikologis ya. Iya. Dan ini logika. Benar sih. Iya. secara nalarnya logikanya seperti itu. Iya. Orang yang bersikeras merasa benar, orang menutupi sebuah kesalahannya sendiri.
Jadi orang yang berusaha tampil cerdas, pintar, sebenarnya menutupi kebodohannya. Berarti dia keluar-keluar ini cuma sekedar nyari sensasi, menutupi kebodohannya. Cari duit. Waduh, malah tambah jelas yang boleh. Cari duit. Jadi misalnya gini, Ustadz siapa gitu yang Ya. punya konten hiburan ya. Cuman dukun-dukunan gitu kan, ya namanya bikin film toh, hiburan. Ya namanya juga di YouTube, Ya. hiburan kan, tontonan. Ngapunten, Mbak. Iya. Bu, jangan terlalu jujur. Aku ya Sekarang gini, bingung loh. satu ustadz didatengin misalkan, ustadz siapa gitu kan datengin ya. Ya. Entah yang di Cirebon, entah yang di mana, nih datengin jeder. Ajak pembuktian ini Kang ini. Udahlah jangan usah rame-rame, kasih 50 juta pergi dia. Paham nggak? Paham. Oh sudah, saya bersama ustadz ini, kita sudah saling terbuka. Padahal setahu saya ustadznya sama dia sama aja buka pengobatan kan? Ya sama saja. Kerasukan juga ada. Kalau dibayar tutup mulut. Oh, iya. Santai, friend ya. Kayak kalau nggak salah menarik pusaka juga dia. Kalau dibayar friend. Oh Ya. gitu ya. Kalau nggak dikasih duit nggak friend. Oke? Gitu loh. Ini perlu pandangan ke ini nih semuanya nih. Jadi sebenarnya preman itu. Preman berselubung. Kalau saya bongkar semua, saya banyak loh ya namanya kita di LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat TPHDI. Apa itu Mbak Singo? Tabib, paranormal, ya, hipnotis, dukun Indonesia. Saya itu kan tim investigasi. Saya investigasi semua keliling. Dan anggota saya kan banyak. Anggap aja intel swasta lah ya. Dan Tak sebar. Dan di situ Mbak Singo sebagai pembina. Saya kan tahu tuh. Di rumah saya cek semua itu. Kamu kan temannya Pancet Merah di sini. Pak Rete, hati-hati loh. Kuwi pembina ngarepe lho gede, mburine sakan. Loh, hati-hati. Kalau nggak bisa dibina, saya binasakan. Ya. Itu loh, diperlihatkan lagi itu loh. Kalau nggak percaya, kamu lihat. Apakah ada orang yang pangkatnya melatih dua begini? Itu pangkat apa itu? Hah? Dijelaskan. Ya pangkat saya tuh, tapi ya nggak perlu lah saya omong-omongkan. Nih bukan kata-katanya Loh, nih, ini. KTA-nya nih. Baca sendiri, ya. Jadi Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Nggak bisa saya lihatkan nih. Dari ini, namanya bla 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 ada nih ada. Ini KTA. Jadi bukan Ini asal-asalan. KTA LSM. KTA LSM di TPHDI. Kita juga bareng-bareng mendirikan asosiasi itu untuk apa? Untuk mengamankan dunia perdukunan. Kita yang punya hak, kita punya izin kok untuk penertiban, ya. Nah kalau dia punya izin apa? Punya asosiasi. Ya. Tergabung di asosiasi mana? Mohon maaf nih Mbak Singo. Dia itu kan membanggakan atas sertifikat. Saya dapat ini bla bla bla, itu bagaimana menurut jenengan? Kan sudah dijelaskan sama Bang Awe, sudah konferensi pers. Ketika dia menunjukkan sertifikat itu, ya. Saat itu tuh kita langsung track. Dan Gitu. itu bodong. Ketika kita ungkap kebodongan sertifikatnya, dia mendekati seseorang, entah bagaimana caranya, sekarang dia pegang sertifikat asli dan masuk ke dalam sistem. Ini nanti kita selidiki nanti siapa yang memasukkan dia ke lembaga itu, ke IBH. Tapi mendapatkan sertifikat itu perlu latihan yang panjang kan, Mas Singo? Jadi gini, sekarang secara logika ya, dia itu umurnya berapa saat ini? Ya mungkin sekitar 30-an. Nggak sampai. Nggak sampai. Sekarang mungkin sekitar 26 ya. Kurang tahu saya. Aduh, enggak. Kamu kan RT yang nyimpen KTP-nya waktu itu. Kamu ini yang Nah. member KTP-nya. Kamu yang lihat KTP-nya. Saya itu tahu nama aslinya, tahu apa kelahiran juga tahu, Mbak. Nah, berarti kan sekitar 26-25an. Nanti kalau saya itu bilang di sini katanya saya itu Ya mungkin sekitar gitulah. gitu loh. Terus Soalnya umur segitu, kalau dia mengaku tahun 2012 itu sudah menamatkan pelajaran hipnosis, terus juga sudah menamatkan pelajaran Reiki, tahun 2012 dia berarti kan masih berumur 14 tahun. betul. Anak umur 14 tahun ya, Ya. duit dari mana ikut pelatihan Pak Yan Nurindra yang kelasnya satu sesi 6 juta. Berarti itu nggak gratis bayar. Dia bayar toh. Lah terus siapa dia itu? Wong kerjanya itu jualan sosis bakar.
Kok ngerti? sama ngojek. Mbah, amit nyuwun sewu. Jangan terlalu jujur. Dia harus jujur loh, biar publik tahu kan gitu loh. Enggak dibodoh-bodohi sama bancet lagi. Nah, tapi kan ada ya di filosofinya. Heeh. Jujur itu perlu, tapi terkadang jujur itu menyakitkan, berarti bener Dia menyakitkan bagi orang yang menyimpan sesuatu yang tidak jujur. Ketika ketidakjujurannya diungkapkan dengan kejujuran yang menyakitkan bagi dia. Kalau dia merasa ya sakit gitu loh. Ya. Ya logika aja para netizen ya. Ya. Ketika itu anak dulu umur 14 tahun punya nggak uang 12 juta kira-kira untuk belajar hipnotis? Ya. Dan itu kan pasti masih SMP kalau 14 tahun Ya iya tuh masih SMP. Anak seumuran anak SMP udah punya uang 6 juta dari mana untuk pelatihan hipnotis? Hah? Iya, tapi kan dia itu selalu mengatakan bahwasanya dia mencerdaskan masyarakat Indonesia. Membodohkan masyarakat Indonesia cerdas dari mana? Kalau placebo tidak dijelaskan itu placebo. Penipuan, itu penyesatan. Kalau namanya edukasi, kalau ini namanya placebo efek placebo, Iya. jelaskan itu keilmuannya bagaimana, dirinci, diurai. Ya maksudnya contohnya gini, masa kita mau ngobatin orang pakai placebo, kita jelasin dulu placebonya apa? Oh ya enggak mungkin Nggak lah. mungkin, kan nggak Nah, ya, manjur. namanya placebo kan rahasia. Rahasia. Toh. Tapi dia kan dia tolol lah saya bilang. Kalau placebo dibongkar-bongkar ya terus nggak ada manjur lagi dong kapsul-kapsulnya dokter yang kosong itu, kapsul isi tepung itu. Ketika orang itu didiagnosa nggak ada penyakitnya ya toh, Iya. dibuat-buatlah diagnosanya, dikasih obat suruh rawat inap, ya dikasih kapsul itu 2-3 jam rasa enak, 1 hari 1 malam berapa ngamar. Kesehatan itu mahal kan, sosialisasinya padahal ya isinya placebo. Cuan ya tadi. Ya cuan lah. Lah kalau seperti itu dia ini tolol anak ini sebenarnya. Salah langkah dia, salah langkah. Tapi ngantamnya ke Mbah Den. Terus apa? Sebenarnya apa yang salah dari Mbah Den kok bisa dihajar sama pesulap apa itu? Gancet. Ya dia niru Joko Arek. Jadi sebelum dia kan Joko Arek yang gencar. Betul. Ya. Dan Joko Arek itu bongkarin Mbah Den itu Iya. ya. Dulunya. Pertama kali Dulunya. kan itu Joko Arek. Dia niru Bobol itu. niru Kata-kata Joko Arek bobol. ya. Dia sendiri belajar banyak teknik-teknik Dari- bongkaran trik itu dari Joko Dari Arek. Joko Arek. Yang bongkar kelapa ya dari Joko Arek selalu. Tapi kalau kelapa itu benar, jadi gini, di era Sunan Kudus dulu bukan bohong-bohongan, ya, saya jangkung atau saritin itu. Jadi memang namanya kalau orang Jawa bilang ilmu daya cipta, visualisasi apa yang divisualkan akan terbentuk nyata. 1 atau 2 hari terbentuk nyata. Itu tergantung keyakinan, kekuatan keyakinannya. Kalau dalam agama itu kan cuman yakin, gitu. Ainul yakin, aku yakin, ya. Iya. Cuman 3 ini tuh yang dipelajari itu. Tapi ada ilmunya para wali yang namanya kamalul yakin ya. Itu kita nggak bisa ngomongin itu ya. Pernah dengar tuh kamalul yakin? Nah, kita nggak bisa mempraktekkan itu karena itu ilmu rahasia ya. Ya kalau pesulap merah kan nggak mungkin bisa itu. Berarti tidak semuanya ilmu itu harus apa namanya? Secara rinci. Ya tidak toh, kecuali belajar. Kalau begini mau dikasih rinci di publik begini bagaimana? Ya kan kayak contoh kemarin mengenai Bu Ida Dayang itu kan komentar terus bilang dukun. Nah, bahasa dukun itu sebenarnya apa Mbak Simo? Ya bener, dukun itu kalau ya kita katakan dukun itu kalau bahasa Arab ahli. Ahli itu kan bahasa Arab ya, diserap ke bahasa Melayu, terus dipakai ke dalam bahasa Indonesia, kata ahli. Kalau bahasa Inggrisnya spesialis. Spesialis ya kan. Kalau bahasa Jawa dan Sumatera, kata dukun itu cuma Jawa sama Sumatera toh. Pulau lain nggak ada. Yang bawa kata dukun ke Sumatera juga orang-orang Jawa di era-era zaman Sriwijaya. Terus jenengan percaya ibu daya bisa ngobatin seperti itu, terus pakai sebenarnya ada tenaga dalam pada apa murni pijat? Jadi itu teknik. Ibu Ida Dayak menggunakan teknik. Terus supaya tidak ada rasa sakit, Ibu Ida Dayak itu melakukan tarian-tarian itu tarian transdental namanya, bahasa ilmiahnya. Dia membuat trans dirinya, ketika dia trans nyambung dengan pasien juga trans melihat dia joget.
merasa nyaman gitu. Iya, Bukan iya. nyaman, Bukan nyaman. bukan nyaman. Masuk kondisi bawah sadar, namanya Betul, trance. betul, betul. Sama-sama bawah sadar lah. Keyakinan orang Dayak, orang yang bisa komunikasi dengan leluhurnya itu orang yang masuk ke zona itu. Berarti gini Mas, Amit Bang. Ya. Sama nggak seperti saya dulu. Saya dulu waktu ketika disunat, gitu. Nah. Saya itu ditanyain terus Oh, sama iya. dokternya. Ya, itu Ditanyain apa namanya siapa, Iya, terus dibuat lupa. mainannya apa, senangnya apa. Nah, gitu saya kan teralihkan bahwa saya itu mau digunting. Ya. Nah, setelah berbicara selesai, itu ternyata sudah selesai. Nah. Berarti itu hampir sama juga berarti Mbak. Ya? Sama, itu namanya misdirection. Itu dalam pelajaran hipnosis namanya misdirection, kamu dialihkan perhatian. Ya, Siap. itu ada pelajarannya Iya, hipnohitan yang pernah ngajarkan dulu. Emang sunat yang ngono. Iya, Lah, iya. saya banyak punya Itu. konsep hipnotis itu Itu loh. banyak. Saya Tapi pernah. itu bukan penipuan kan? Bukan lah. Nah iya. Saya ngajarkan hipnohitan ya. Terus dulu ada hypnoparenting untuk anak-anak TK, anak-anak kecil, balita. Iya, iya. Ada hypnoparenting. Ngajarkan juga berbagai macam lah teknik hipno itu dulunya. Waktu gencar-gencar yang kita masih si budget merah masih sekolah. Saya udah malang melintang di Jakarta sana sama Awe, sama Romo Dewa, sama Pak Yan Nurindra. Kok waktu kalau memang dia muridnya Pak Yan Nurindra tahun 2012, waktu Indonesian Summit Hypnosis, Oke. ya waktu Indonesian Hypnosis Summit Apa itu? di Senayan, kok nggak pernah lihat mukanya dia, sedangkan saya tamu kehormatan waktu itu, diundang secara khusus, orang lain beli tiket. Jadi buka seminar seperti itu. Karena saya kan tidak mengaku orang hipnosis, saya mengaku praktisi tradisional gendam, Berarti ngakunya jenengan praktisi tradisional. praktisi gendam kan ya Kak. Oh. Padahal saya ngerti hipnosis di luar kepala. Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Jawab kan itu Mbak, orang jawab danyangan aku. Nggih. Assalamualaikum demit jimbe. Situasi saat ini setelah ditinggal Mbah Din mudik ke kampung halaman, pondoknya dijaga oleh Mbah Singo. Nah, selamat siang Mbah Singo. Selamat siang. Ini bagian penjaga pondok adalah Mbah Singo ditemani Pak Apit, saya dan Pak Gembos. Karso Joyo. Pak Gembos sinten namanya? Karso Joyo. Karso Joyo. Joyo nih sing gak ngerti. Pasti Joyo ngoten iki. Pripun kabare Mbah Singo? Kabarin saya Mbak. Kabare saya alhamdulillah. Rencana berapa hari nunggu pondok mriki nggih? Sampai Gusi pulang. Gusi pulang. Nanti kalau ada pasien nggih Mbah Singo nggih yang nangani nggih. Udah, ini kan tutup, enggak boleh ya nangani pasien. Oh, saya kira Mbah Singo nangani. Udah, Ganti. kan udah disampaikan Gusnya tutup Nggih. dulu untuk penanganan. Mungkin Nggih. habis lebaran saya bisa bantu-bantu untuk pengobatan, mungkin habis lebaran nanti. Nggih. Kalau enggak ya saya masih ngurusi pengobatan yang di luar-luar. Kayak kemarin ngobati sampai sekarang belum sembuh itu, masih dikurung di pinggir sungai itu. Siapa itu? Sujiwo karena Ya Allah. gendro sama Mas Sujiwo itu? iya gendro sama itu sama dukun. Wah, ya Allah ya Robbi. Ini di sini ada santrinya nggak Mbak? Enggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Ada. Jadi kosong ini. Hanya beberapa orang saja, security sama yang di sini sering azan. Ini Mbak Singo, ini rencana nanti kalau habis lebaran itu rencananya Mbah Din itu apa ya depannya? Tentang apa GNS atau Waduh, kalau itu saya tahu, itu Nggak urusan tahu. pribadi beliau. Saya tidak bisa komentar kalau. oke. Mungkin kalau Mbak Singo nanti ada rencana apa lagi sama Mbah Din selain pembantuan pengobatan atau apa gitu? Ya masih banyak rencana, cuma kan tidak mungkin saya sampaikan sekarang. Nggak ada Jadi, bocoran ini ya? Ya paling ke ranah produk ya nanti produk terus ya usaha yang lebih besar. Tapi rencana yang jelas itu kita mau buat klinik hipnoterapi nanti. Di sini ya? Ya, Oh, ya. klinik
ini hipnoterapi dan juga kita buat pelatihan ruqyah. Jadi membuat pelatihan ruqyah untuk para praktisi baru ya, kita didik yang baru lagi. Iya, iya. Jadi pengobatan yang simpel yang bisa dilakukan ya psikologi terapi itu, karena saat ini masyarakat tuh banyak terganggu psikologinya. Betul, Nah, betul. mungkin nantinya itu bagaimana mengatasi kondisi stres, ya kan banyak tekanan ya sekarang ini untuk psikologi. Iya. Mungkin itu nanti yang kita buat. Nanti dibantu sama siapa aja? Joko Are apa ikut nggak? Joko Are apa Upavian gitu membantukan beliau Kalau berdua untuk juga itu. hipnoterapi, Mas Klepon. pengajaran hipno ruqyah, Heeh. terus klinik hipnoterapi mungkin saya ya Gus Samsudin sendiri dan Joko Are. Oh iya iya iya. Jadi ya kalau seperti ini kan Mbak Erni bisa menilai. Iya. Jadi apa yang dituduhkan orang selama ini itu ya Nggak ada hanya buktinya. sesuatu yang di framing oleh anak kecil gitu ya. Di Iya. framing dari Jakarta sana terus ke sini keliling ke warga sekitar diam-diam, nggak langsung ke sini terus Iya. pansos di depan gerbang. Ya karena mereka dulu itu juga nggak mau masuk. Nah, itu kan pansos sebenarnya. Mereka nggak mau masuk sini, mau diajak apa pembuktian? Bisanya apa? Nggak bisa apa-apa, nah itu. Iya. Jadi bukan apa, saya akan bela Mbah Din, Gus Samsudin. Karena memang apa yang dilakukan selama Gus Samsudin itu benar, saya bela. Iya. Sampai kapanpun siapapun yang ini saya jelaskan apa yang dilakukan secara ilmiah bagaimana, ya, secara pemahaman modern bagaimana, secara pemahaman hikmah itu bagaimana, saya jelaskan. Banyak teman-teman saya ahli hikmah juga membela ke prakteknya Gus Samsudin waktu itu. Ya, yang di Jakarta terjadi itu kan juga pembodohan yang dilakukan oleh Dr. Richard itu juga serangan secara pribadi kepada Gus Samsudin. Gus Samsudin tidak pernah mengaku sebagai orang sakti, mengaku sebagai orang kebal, tidak pernah mengaku. Tapi sampai di sana kan langsung dipres ya, iya. dipres, ditekan terus, dan itu on cam. Iya. Nah ini kan sebenarnya hal yang buruk yang dilakukan oleh seorang public figure. Saya protes sebenarnya, tapi karena waktu itu saya nggak mau, dilarang untuk muncul ke publik oleh para sesepuh spiritual di Indonesia. Jangan Mbak Singo, nggak usah muncul lah, biarkan dulu. Ketika kondisi panas seperti itu, hal benar apapun yang kita sampaikan tidak akan didengar. Iya betul. Ya, Iya. ketika kondisi sudah mereda seperti ini, barulah kita bisa menjelaskan, mengedukasi ke masyarakat. Tidak perlu ragu untuk berobat di tempat Gus Samsudin, karena jelas di sini keilmuannya juga jelas. Kalau kita melakukan media-media yang lain, saya sudah jelaskan di video-video saya apa sebenarnya itu, bagaimana memfungsikan itu, masyarakat sudah juga harus jelas. Itu ilmiah semua, bukan itu mistik klinik, enggak. Apa yang dibuat oleh Gus Samsudin seperti itu. Hal yang mistik di dalam pikiran Gus Samsudin dan pikiran pasien itu mistik. Tapi prakteknya yang bisa di kamera bukan mistik. Itu real. Tapi yang terkandung di dalam itulah mistik, Iya iya. mistikalnya. Jadi hal mistik itu merubah neuron di dalam otak manusia. Ketika neuron itu berbalik, ya banyak hikmah-hikmah di situ. Jadi ilmu hikmah itu ilmu yang membalik neuron. Ya, artinya ilmu hikmah ini ilmu yang jelas, bukan ilmu yang bohong-bohongan. Orang lain mengatakan bohong karena dia tidak memahami. Bisa dikaji secara ilmiah itu Bisa. ya. Kalau enggak, kenapa Ibnu Sina menggunakan hikmah? Saya tanya. Ibnu Sina bapaknya ilmu hikmah kalau saya bilang. Juga bapaknya psikologi. Iya. Seorang ilmuwan muslim. Ya, kalau kita disangkut pautkan dengan agama, ya konsep ruqyah dari mana? Dilakukan dari sejak zaman Nabi sampai kepada Ibnu Sina. Jadi bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dikaji secara metafisika.
bisa dikaji secara supranatural, bisa dikaji secara modern. Mau dipakai literasi barat boleh, kita kuasai semua kok. Kita bisa edukasi itu, bisa sampaikan, bisa urai semuanya. Tapi kalau si anak kecil itu mana bisa mengurai? Penipu, cuman bisa begitu sambil goyang-goyang pamer muka, yang cuma make upan. Seandainya ini yang anak kecil itu ingin ketemu Mbah Singong itu, Mbah Singong siap ya? Siap, mau di mana Siap. ketemu saya? Malah senang ya? Ya malah senang saya. Saya tahu siapa dia kok. Iya. Karena tapi sebenarnya bukan level saya sih ya. Iya. Tapi berhubung karena ini menyangkut psikologi bangsa kita, ya, Iya. yang sudah terbodohi oleh anak ini, ya mau tidak mau saya harus siap, gitu ya. Ya karena semuanya yang saya dengar itu kalau menurut dia kan disangkal semua ya, maksudnya dia nggak percaya gitu loh. Dia nggak percaya itu ditulani ke orang, jadi ngikut dia, kayaknya nggak percaya semua sama ini gitu, nggak percaya. Ya kalau dia nggak percaya dengan prakteknya orang lain, terus seumpama orang lain nggak percaya kalau dia itu tukang sulap, gimana? Marah nggak dia? Iya. Tukang sulap juga masih kecil-kecilan, Mbak. Berapa kali audisi di TV gagal, nggak bisa jadi artis TV. Baru-baru saja sebenarnya di YouTube cuman begitu-begitu saja viralnya karena bikin video-video pendek cuplikan dari YouTube-nya ke TikTok, ya, ke Snack video, terus di situ diviralkan, di-share oleh banyak orang, ya, dengan bahasa-bahasa yang menohok, pembodohan lah, apa itu kan bahasa yang disampaikan untuk misdirect. Kalau dalam bahasa sulap namanya misdirection. Kalau bahasa hipnosis juga mengatakan itu misdirect. Jadi pengalihan. Dia alihkan konsentrasi orang kepada bahasanya dia tadi. Jadi membuat orang percaya juga sama dia. Jadi semua kayaknya terhipnotis juga sama Ya, dia. dia menggunakan konsep itu, gerakan tubuhnya, ya, gesturnya dia, itu menghipnotis orang. Ya, terus ucapan dia, intonasinya juga menghipnotis orang. Jadi hati-hatilah, perhatikan, cermati, jangan langsung ditelan apa tontonannya dia. Siap. Analisa gerakan tubuhnya, bagaimana dia menggunakan gestur itu, tujuannya apa, jelas bagaimana orang itu terkesima dengan pakaiannya dia yang jubah, ya, warna mencolok, dengan statement-statementnya dia. Tujuannya untuk menghipnotis orang banyak. Dan untuk apa? Kalau sudah orang-orang terhipnotis, dia populer, dia merasa punya follower, punya wah, iya ini, ya. Tapi masyarakat kan dibodohi, ya. Iya. Sekarang kalau semua praktek-praktek yang ada di masyarakat ini dianggap pembodohan, penipuan, ya, konten-konten YouTube-nya orang dibilang settingan, coba film-film layar lebar yang ada di Indonesia itu kamu protes, itu settingan semua. Ya, Betul. yang di TV itu settingan semua. Semua. Ya, Iya. larang itu semua. Ya, kamu demo KPI, bikin konten real, jangan konten settingan. Nah kalau orang cari duit di YouTube dengan konten settingan, ya jelas lah dia sendiri punya modal untuk membuat settingannya kok. Terus dia bilang, cuma bikin konten settingan. Siapapun boleh membuat konten settingan. Tidak ada larangan yang mengatur ini. Ini harus cerdas rakyat Indonesia, ya. Film perang kalau nggak disetting ya mati semua. Ya kalau film perang, film pertarungan, ya. Iya. Kalau nggak disetting, kira-kira ditembak mati apa nggak dihukum polisi? Dihukum sama. Nggak ada yang mau main. Ditangkap polisi, ya. Nggak ada yang mau main film. Logikanya dipakai. Kalau dengerin omongannya bancet merah ini ya bodoh semua rakyat Indonesia. Nama baru lagi nih, bancet merah. Iya, bancet merah ini membodohkan banyak orang. Lah mau itu Gus, mau itu Ustadz, mau Kiai membuat konten settingan, kenapa nggak boleh? Iya. Siapa yang melarang, ya? Konten-kontennya dia sendiri kok. Orang buat ciri khas sendiri, karyanya sendiri. Karyanya dia sulap, ya bikin sulap aja. Jangan bikin karya nyinyirin orang, karyanya orang dinyinyirin. Jangan komentari orang lain kalau nggak mau dikomentari. Kalau saya keras, ya. Saya sudah mau muncul ke publik sekarang, ya. Saya lebih keras lagi. Lebih sadis lagi daripada dia. Tapi dia yang saya injak. Bukan siapa-siapa. Karena apa? Anak kecil membuat heboh negara ini, membuat pola pikir orang banyak itu kacau.
ya, mau mecah belah persatuan bangsa, pro sana pro sini, ini lucu kan begitu, seolah-olah membuat gap di masyarakat. Perhatikan aja komentator di YouTube itu komentarnya, yang pro dia menyerang orang lain ya kan gitu, Iya. yang anti sama dia juga menyerang orang, akhirnya terjadi keributan, kacau. Ya kalau sampai ketemu pukul-pukulan di jalan bagaimana? Hanya membela dia, Padahal nggak paham. nggak ngerti apa yang dibawa oleh dia ini apa itu. Bahaya nggak Mbak kira-kira? Bahaya. Dan sudah terjadi nggak dampaknya? Kalau dia berani ke Blitar, suruh datang ke Blitar. Dampak dari apa yang dia perbuat di sini, masyarakat setempat yang tidak mengerti ikut-ikutan, Iya. ya, menyerang tempat orang lain yang notabene sertifikat milik Gus Samsudin sendiri, ya, tanah yang luas punya Gus Samsudin sendiri, kenapa dilarang-larang? Iya, betul. Betul tidak? Membuat apapun di rumahnya Gus Samsudin sendiri, perizinan juga lengkap. Akhirnya apa? Padepokan itu dampak dari 2 kali demo ribut-ribut, masyarakat pengen tenang ya toh, nggak boleh difungsikan. Sedangkan izin Padepokan itu masih hidup sampai sekarang, belum mati. Dari mana? Dari perbuatan si Bancet merah ini. Berpikir nggak dampaknya? Dia pikirnya dia yang apa ya kan yang Nah, lain. dia kan nggak tumbang, berpikir ya. bagaimana kerugian orang lain, yang penting dia tenang. Kira-kira hal seperti ini bangsat nggak? Kalau bahasa kasarnya bangsat nggak? Iya. Bancet. Nah ini akan terjadi ke orang-orang yang lain loh ya. Oke. Jadi kayak kemarin dia bersahabat dengan siapapun, mau itu pesilat mau apa, dia hanya mencari perlindungan dan menggunakan orang lain untuk menyerang Gus Samsudin secara pribadi. Oke. Artinya ada sesuatu di belakang itu dan dia malu. Gus Samsudin sendiri tidak mau berhubungan dengan dia lagi, sampai nomor handphone aja dimatikan, ganti. Ya. Tapi mungkin sih itu masih suka nyari-nyari Gus Loh, Samsudin. masih. Bagaimana caranya dia menggunakan orang lain untuk kesini, pembuktian lah apa. Beberapa orang. Saya sudah ingatkan Gus Samsudin, karena ini sudah menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat menimba ilmu. Oke. Ya, ilmu tentang agama yang mengajari akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi sudah tidak perlu lagi lah meladeni hal seperti itu. Fokus saja kepada pondok pesantren. Mau buat konten ya buat konten hiburan. Oke. Tapi yang ada edukasi di dalam itu. Yang mendidik. Yang mendidik, berikan keterangan yang baik. Sekarang Sunan Kalijogo saja berdakwah boleh kok pakai kuda lumping, pakai wayang ya. Gitu. Itu pada zamannya. Pada Karena zamannya. nggak ada YouTube. Sekarang lain lagi. Ya sekarang lain lagi. Gus Samsudin berdakwah lewat YouTube, ya boleh-boleh saja toh. Kenapa dilarang? Oke. Dia membuat cerita film ya kan di YouTube Gus Samsudin dengan alur cerita yang jelas ya. Dan itu butuh biaya loh. Modalnya besar loh bikin itu. Bayar talent berapa ya? Iya, siap. Terus dikata-katain begini begitu, terlalu nyinyir lah. Kalau dia mungkin nggak bisa seperti itu, karena otaknya nggak nyampe ke sana. Mengatakan edukasi apa, justifikasi yang ada, ngejas sana ngejas ini, yang diedukasi apa? Kalau edukasi kepandaiannya sulap ya sulapnya diedukasi, kan begitu. Iya, jangan semua disamaratakan. Nah, kalau ya. semua ilmu digandengkan dengan sulapnya dia nggak nyambung. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Contohnya seperti Ibu Ida Dayak ya sekarang. Keilmuan pengobatan ya yang notabene kolaborasi di situ dilakukan Ibu Ida dari seni pembetulkan tulang, seni metafisik Dayak ya dengan tarian-tarian tandik atau tanjar itu, bagaimana tarian transdental dilakukan, tapi dikomentari, dinyinyiri, itu hal yang biasa, cuma bikin rileks, ngertinya dia cuman itu. Tapi kalau suruh jelaskan itu secara ilmiah ya, secara literasi yang benar nggak bisa, karena otaknya nggak berisi itu.
otaknya nggak nyampe ke sana. Lo anak kecil kok. Otaknya cuma nyinyir. Ini anak kecil gimana sih? Ya kalau anak kecil itu kan bisanya cuma ngolok-ngolok ya kan. Ye, kamu jelek gitu. Itu kan anak kecil. Lah kalau bangsa Indonesia ini ngikutin anak kecil seperti ini, apa nggak tambah goblok semua jadinya? Ya, bangsa yang besar itu bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang goblok. Tapi kalau bangsa Indonesia ini ngikutin anak kecil ini, ya insya Allah jadi bangsa yang goblok. Ya. Nggak mau lah kita jadi orang goblok. Nah makanya Mbak, dulu zaman kan ikut-ikutan goblok. Iya. Yang Gus Samsudin terbawa suasana yang dibuat oleh si Bancet ini. Saman juga harus cerdas Mbak sebagai tetangga di sini. Sekarang sudah mengerti, apalagi ada saya di sini. Ya. Iya betul. Orang mengenal saya pakar metafisika Indonesia. Ya. Orang spiritual. Bahkan saya sendiri jadi pembina Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia Bersatu. Ya, saya tim pemantau atau tim investigasinya dari LSM, TPHDI, Tabib, Paranormal, Hipnotis, Dukun Indonesia. Ketuanya ya gimana? Bukan, saya tim investigasinya, ketuanya Jubah Hitam ada di Surabaya. Dewan pendirinya Bang Haji Ridwan, Kisau Merasa yang sekarang ada di FKPPAI, Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Oke. Jadi semua punya organisasi yang melindungi melindungi anggotanya jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Jadi legalitasnya jelas dukun di Indonesia ini. Iya. Di situ ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Seperti lembaga kami, LAMI, Lembaga Analisis Metafisika Indonesia itu sudah menjadi LSP LAMI, Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalau mengatakan dukun itu penipu, ada dokter kemarin mengatakan pengobat alternatif itu tidak memiliki kode etik, keliru. Itu dokter bodoh, itu anak kecil itu, Felix itu. Nanti saya temui dia di Surabaya, saya ajak argumen. Ya, saya ajak argumen. Kalau kita itu sekolahnya seumur hidup, penyembuh alternatif itu sekolahnya seumur hidup, sampai nanti mati masih belajar. Kalau dokter 5 tahun udah jadi dokter kan? Iya. Ya pelajaran cuma 5 tahun dibanding kita yang pelajarannya seumur hidup. Ya nggak bisa lah. Ada juga yang mengatur di situ peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes. Ya, di Permenkes itu mengatur tentang mengatur tentang pendidikan para penyiar komplementer ini atau penyembuh alternatif. Bisa dibuka Permenkesnya, silahkan googling, nyata di situ ada. Kalau mengatakan bahwa kita itu tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Sebenarnya itu hanya ketakutan para medis baru-baru ini terhadap orang-orang penyembuh alternatif atau penyiar komplementer. Ketakutan berkurangnya pasien mereka, takutnya kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Banyak kok kegagalan malpraktek itu di dunia medis. Tapi ketika dituntut, mereka sibuk menuntut balik dengan lawyer-lawyernya. Saya takutnya dunia medis ini dijadikan praktek mencari keuntungan atau menjadi tempat perdagangan kesehatan. Ya. Kesehatan itu mahal sekali. Sosialisasinya begitu tuh, kesehatan itu mahal sekali. Benar. Ya karena mereka Sehat yang itu membuat mahal, mahal. ya, kan? Ya, karena mereka yang membuat mahal. Kalau kita yang di tradisional ini kan ya karena bayarnya seikhlasnya, ya kan? Nggih. Nah, itulah kita yang dijadikan
tuduhan hal-hal yang miring, stigma yang miring. Apalagi di sini nggak bayar. Apalagi di tempat Gus di sini nggak bayar. Nggak bayar. Di tempat Gus sendiri nggak bayar. tis. Gratis kemarin itu. Cuman medianya aja. Ya medianya yang harus Bayar. beli kan begitu. Nah, terus misalkan kita memberikan nutrisi-nutrisi ya harus dibayar itu saja. Tapi kalau praktek penyembuhannya tidak bayar. Yang bayar itu praktek pemulihannya kan gitu. Tapi kalau di medis semua dari rawat inapnya Semua ya, harus cuan. bayar. Kadang karena Biaya apoteknya ya kan, resepnya harus bayar. Semuanya bayar. semuanya cuan, duit. Semua cuan. Tapi saya rasa di Indonesia ini banyak mafia-mafia kesehatan ini ya. Oknum mafia kesehatan itu banyak. Jadi saya akan temui Felix di Surabaya. Oke. Ini berarti sekarang udah mau OTW ke Surabaya nih, Mbah? Atau Mungkin direncanakan habis lebaran. habis lebaran. Karena pusat kita kan di Surabaya ya. Nggih. Nah, di Pertapa atau Persatuan Tabib Paranormal Indonesia Bersatu itu pusatnya di Jawa Timur. Nggih. Felix itu, Dokter Felix itu Jawa Timur. Ketika dia mengkritisi Ibu Ida, saya emosi banget itu. Karena saya tahu apa yang dilakukan Ibu Ida itu benar, tidak salah itu. Iya. Secara literasi keilmuan. Dia juga membantu orang lain kan, intinya kan itu loh. Ibu Ida kan Dia cuma ngomong, saya tidak minta dibayar minyaknya, saya tidak minta dibayar pengobatannya, gratis semuanya. Saya dibayar jogetnya aja. Itu kan pasemon ya kalau orang Jawa bilang. Nggih. Joget saya kan capek orang joget. Sedangkan itu tarian transdental, bukan sekedar membuat relaksasinya dirinya sendiri atau pasiennya. Itu tarian sakral loh kalau di Kalimantan. Kalau orang Islam kan innama amalu binniat, kembalinya kepada niat. Nah kalau niatnya dia itu untuk berkomunikasi dengan jiwanya sendiri dan jiwa si pasien, siapa yang tahu? Dunia metafisika kan tidak bisa diraba dengan pandangan mata. Iya betul. Dunia metafisika, dunia rasa dan dunia perasaan. Nah kalau si Budget Merah ini mengomentari, mengkritisi Bu Ida itu keliru banget. Bukan bidangnya gitu. Ya, Bidangnya menggandengkan dia ilmunya adalah juga sulap. keliru. Terus nantang-nantang ilmu santet, dia ngerti nggak santet itu apa? Dia nggak percaya itu, nggak percaya santet nih. Nggak percaya dukun, dia sendiri dukun loh. Dukun itu ahli mbak, kalau bahasa Arabnya ahli ya. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya spesialis, dukun itu. Kalau Jawa itu bahasanya dukun nih. Nah kalau Jawa kan dukun itu kan banyak spesialisnya. Dukun urut, tukang pijet, message bahasa Inggrisnya. Ya. Dukun bayi itu bidan. Ya. Nggih. Dukun itu luas. Makanya dukun ini profesi atau keahlian. Nah terus kok bisa nipu dari mana? Dia nggak percaya sama dukun, keliru. Dia sendiri dukun sulap. Dia nggak percaya sama dukun, tapi dia percaya sama ustadz. Ustadz itu dukun agama. Betul. Ahli agama ya kan? Nggih. Yang mendukuni agama. Ya, masyarakat jangan mau lagi goblok sama anak kecil ini. Oke. Selama ini kan terbodohi semua. Emang udah sadar sekarang mbak? Oke. Sadar Bu. Sudah percaya sama Udah. dukun. udah agak lama udah. Udah lama. Wes udah terbuka ini. Udah terbuka wawasannya. Udah terbuka ini. Nah, iya, lawang dukun kok disalah-salahkan. Dukun kok Nggih, bisa nipu? Tuh dukun apa yang bisa nipu? Dukun cuma profesi. Nggih. Ya, Nggih. berarti tukang sulap itu kan menipu pandangan mata orang. Ya. Ya. Ah, betul. Berarti dia betul. penipu dia. Dukun tipu, ahli tipu ya, tipu muslihat. Iya. Tipuan mata ya. Nah, Karena dia sendiri kecepatan. menipu matanya banyak orang kok. Nggih. Menuduh orang lain penipu. Dukun itu nipu, enggak? Ahli itu nipu, berarti kan dia ahli tipu. Ya, Betul. si Budget Merah ini ahli tipu berarti, tukang tipu, dukun tipu, nipu pandangan mata orang kok dengan trik-trik sulapnya. Betul. Ya, Oke. menipu orang Indonesia saat ini dengan omongannya dia. Dia yang menipu publik. Coba pikirkan saja, ilmunya dia sulap, ya digandengkan dengan ilmu Hikmah.
hikmah, ilmu metafisika, ilmu supranatural. Ya nggak nyambung. Tapi masyarakat tertipu. Sampai banyak ahli-ahli agama juga tertipu sama anak ini. Terhipnotis oleh dia. Ya mudah-mudahan lebih sadar lagi masyarakat sekarang. Ya mungkin kalau nggak mau sadar ya nggak apa-apa ya, nggak rugi kok. Yang penting Pilihannya dia ya. Pilihannya nggak yang mau rugi sadar. ya masyarakat yang percaya sama dia itu berbenturan dengan siapa-siapa, membela dia. Ya silakan kalau mau jadi orang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang dikendalikan orang-orang lain, tidak merdeka. Siap. Ya, Oke. kalau dikendalikan pola pikirnya oleh si Bancet Merah ya, melalui YouTube-nya, ya, melalui konten-kontennya, berarti masih jadi masyarakat yang goblok. Ya kalau mau goblok silakan. Siapa yang melarang orang untuk goblok, dirinya sendiri yang goblok? Betul enggak? Betul, betul. Betul enggak? Betul, Ya. betul. Betul enggak? Oke. Yang Demikian goblok tadi, mereka sendiri kok, ya silakan kalau mau jadi orang goblok. demikian Nggak ada tadi lah teman-teman semuanya ya, pemirsa setia Ernie Channel. Tentang ulasannya disampaikan oleh Mbah Singo, kita bisa tahu. Semoga masyarakat semua tidak terbodohi lagi ya, bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hasutan, mana yang enggak. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ge Bage. Yes,